sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam program Mimbar Pengharapan, satu program kebaktian khusus melalui pembacaan serta pendengaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenarannya setiap hari. Kita akan mulakan mimbar pengharapan kita dengan sebuah lagu istimewa. Pada hari ini kita akan mendengar satu khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Friendly Justin yang bertajuk Masa dan Harapan. Semoga kita semua akan diberkati melalui perkongsian firman Tuhan ini. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua kita. Terima kasih karena setia di dalam program Mimbar Pengharapan, dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena program ini kita masih lagi dapat teruskan dengan izin Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena menemukan kami sekali lagi di dalam program Mimbar Pengharapan. Biarlah Engkau terus mengurapi saya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang saya keluarkan daripada mulut saya sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat membantu kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan kami lakukan untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai, melindungi, dan menjaga kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mengucapkan terima kasih kepada frontliners kita.
karena telah berkorban banyak hal dalam memerangi pandemik COVID-19. Saya percaya ramai di antara kita yang merasa lega apabila perintah kawalan pergerakan di negara kita semakin dilonggarkan. Namun, kerisauan datang kembali apabila kes jangkitan COVID-19 di negara kita kembali mencapai 2 angka. Dan kita melihat sejak beberapa minggu yang lalu kes itu menurun, tetapi dia meningkat sekali lagi. Saudara-saudari, saya percaya ramai di antara kita yang merasa tekanan, seperti contoh tekanan ekonomi di dalam keluarga. Seperti mana yang kita lihat, banyak industri yang terjejas dan banyak yang terpaksa mengurangkan pekerja dalam sektor masing-masing. Dan ini umpama mimpi ngeri bagi sesetengah orang. Namun, ada juga status ataupun orang yang merasakan PKP sedikit sebanyak memberikan kesan yang positif. Ada yang gembira karena dapat bersama keluarga. Ada yang gembira karena dapat datang dengan bersama-sama dengan keluarga di dalam kebaktian pagi dan petang. Nah, bagaimana dengan saudara-saudari? Apakah selama masa PKP kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan atau kita mengambil kesempatan itu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan? Apa yang berlaku pada seluruh dunia sejak awal tahun? Tentunya satu sejarah yang akan diingati oleh kamu dan saya seumur hidup. Tahun yang begitu mencabar, sehingga boleh disebut sebagai tahun Years of Cancel. Namun ingatkah kita bahwa kitab Matius mencatat sesuatu bahwa akan ada kesukaran yang tidak pernah berlaku dari dahulu sehingga sekarang. Akan terjadi nanti. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara-saudara yang dikasihi, sudah tentu di dalam perjalanan kita untuk menuju pada kehidupan yang kekal, ia bukanlah satu perjalanan yang senang. Zaman ini adalah zaman di mana banyak orang yang hidup sesuka hati tanpa memperdulikan panggilan Tuhan. Kita harus menyadari sebagai orang yang percaya bahwa dunia tidak pernah menjanjikan kebaikan, melainkan ketakutan karena membuat manusia makin dekat dengan kematian kekal. Mungkin saudara dan saudari ada yang merasa khawatir tentang apa yang akan berlaku di masa hadapan. Mungkin saudara-saudari pernah kecewa dengan bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saudari. Mungkin saudara-saudari juga pernah merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah merespon sehingga saudara-saudari kecewa. Ingat Amsal 28 ayat 13 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Satu janji. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Konteks ayat ini berbicara mengenai surat Nabi Yeremia kepada umat Israel, kerajaan Yehuda Selatan, sewaktu mereka di dalam pembuangan Babel. Satu janji yang Tuhan nyatakan melalui ayat ini bahwa masa depan umat Israel akan dipulihkan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Namun mereka harus menunggu selama berapa lama? 70 tahun. Yeremia 29 ayat 10. Kenapa? Akibat pelanggaran mereka. Satu anugerah yang disampaikan mendahului masa penghukuman Tuhan terhadap ketidaksetiaan Israel. Tuhan menghukum dosa dan pelanggaran mereka. Namun, ia tetap mengasihi mereka. Iman dan pengharapan yang disandarkan pada Tuhan. Kita lihat. Ketika Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan mengenai kamu dan saya. Rancangan mengenai saudara dan saudari. Ketika Tuhan merancang sesuatu tentang hidupmu, hidup kita, rancangan itu tidak pernah gagal. Meskipun kita sering gagal. Ayat tadi dimulakan dengan pernyataan yang tegas bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan bagi kita. Maka jangan bersandar dengan rancangan-rancangan kita. Karena
semua itu adalah sia-sia. Jangan mengejar sesuatu yang hanya menghabiskan tenaga, energi kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu. Maka rancangannya adalah rancangan yang pasti. Rancangannya bersifat eskatologis. Yang mana dia menjangkau masa depan yang tidak boleh kita lihat. Tidak terjangkau oleh pikiran kita. Bahkan hingga kehidupan yang kekal. Sementara kita sangat terbatas dalam segala hal. Dibatasi oleh mata kita, pikiran kita. Sebab itulah, biarkanlah Tuhan menggenapi rancangannya di dalam hidup kita. Kita lihat yang kedua, tujuan masa depan kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Wah, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di atas kita telah lihat bahwa iman adalah kendaraan yang boleh kita gunakan untuk mencapai pengharapan. Sebagai tujuan akhir dalam kehidupan. Ayat ini memberikan tujuan akhir mengenai pengharapan di dalam rancangan Tuhan. Damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara-saudari, kita lihat, aku mempunyai rencana yang baik bagimu. Aku tidak merencanakan melukai kamu. Rancanganku ialah memberikan pengharapan bagi masa depan yang baik untukmu. Ini terjemahan yang mula dibaca. Tujuan akhir yang Tuhan rancangkan, sediakan bagi umat-umat Dia adalah satu masa depan yang baik. Masa depan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan juga pengharapan. Kata asli damai sejahtera di dalam Hebrew berbunyi shalom. Yang berarti sihat, utuh, dan dalam keadaan yang baik. Satu keadaan ideal yang diidamkan oleh kamu dan saya. Karena baik secara jasmani, rohani, maupun sosial ekonomi. Semua baik. Dan itulah janji Tuhan. Amin. Tuhan menghendaki agar saudara dan saudari memperoleh berkat janji itu. Namun kenyataannya, sebagian besar dari umat Tuhan justru terlalu dengan tujuan-tujuan duniawi yang membuang masa. Kebenaran ini seharusnya mendorong kita untuk mengalihkan fokus hidup kita pada rancangan-rancangan Tuhan serta tujuan akhir yang telah Dia tetapkan bagi kamu dan saya. Di mana shalom itu merupakan buahnya. Kita tidak seharusnya sibuk dengan rencana-rencana yang tidak dapat membantu untuk mengukuhkan, memperbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hidup orang Kristen pasti luar biasa. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus, sumber pengharapan yang mengerti akan arti penebusan dosa. Kita telah ditebus olehnya. Dan kita memiliki masa depan yang cemerlang. Masih kita khawatir tentang masa hadapan? Saudara-saudari, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Jika kamu masih khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu itu kepada siapa? Yesus. Taruhlah kekhawatiranmu itu di kakinya. Memang bagi kita terbiasa untuk risau. Susah untuk menyerahkan begitu saja. Tetapi kita harus ingat, Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menepati janji kita. Saudara-saudari, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Ia tahu yang terbaik. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini merupakan salah satu prinsip dasar mengapa masa depan dengan iman dan pengharapan. Minta, dia berbicara mengenai iman yang dinyatakan dalam permohonan doa kepada Tuhan. Satu bentuk ekspresi iman dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Cari. Dia berbicara mengenai tindakan iman yang dipraktikkan melalui usaha kita yang keras. Ketuk merupakan satu pengharapan iman, di mana penggenapan waktu Tuhan untuk membuka pintu jawaban doa. Bukan bergantung kepada kita, tetapi pada pengharapan iman di dalam kedaulatan, kuasa, dan waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah menekankan pada satu hal saja daripada unsur-unsur tadi. Ia tidak pernah menyarankan agar kita hanya meminta tanpa mencari.
Kalau kita hanya meminta, kita akan menjadi orang Kristen yang peminta-minta. Kalau hanya mencari pula, kita hanya akan menjadi anak Tuhan yang tidak tahu bersyukur atas apa yang berkat Tuhan berikan kepada kamu dan saya. Saudara-saudari, Tuhan mengajarkan secara seimbang untuk meminta dan pergi mencari. Berdoa dan berjuang, itulah bahagian kita. Sesungguhnya panggilan Kristiani itu diaplikasikan dalam dunia kerja untuk mencapai masa depan. Sedangkan perihal ketuk dan pintu dibukakan adalah bahagian Tuhan. Lihat seberapa besar kekhawatiran yang ada, yang kita rasa saat ini. Seberapa besar rasa ragu-ragu kita tentang masa hadapan kita. Apabila kita meletakkan diri kita sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan sendiri berjanji, Dia akan menyertai kita sehingga akhir zaman. Dan di dalam penyertaan Tuhan, apabila kamu dan saya mengizinkan Tuhan menyertai setiap langkah kaki kita, kita akan bersukacita di dalam setiap cabaran yang akan kita alami dalam kehidupan. Saudara-saudari, cabaran apa yang akan kita hadapi esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan? Jangan risau. Apabila kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di dalam aturan Tuhan, rencana Tuhan, kita akan dapat menghadapi apa jua rintangan, cabaran, tantangan yang sudah ada di hadapan. Yesus sentiasa memberikan kekuatan bagi saudara dan saudari. Dia tidak pernah akan meninggalkan kamu dan saya. Cabaran saya kepada semua yang menonton, di mana saja kamu berada, biarlah kita berjalan tanpa ragu-ragu dengan pimpinan Tuhan untuk mencapai kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, sifat manusia senantiasa rasa ragu-ragu, khawatir dan risau untuk apa yang berlaku di hadapan. Tetapi di dalam pelajaran pada hari ini, kami mengerti bahwa Tuhan sudah menyediakan rencana yang baik. Bukan kecelakaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami mahu klaim janji itu Tuhan. Dan kami mahu memberikan diri kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga setiap langkah kaki kami, di mana saja kami melangkah nanti, kami berjalan dengan penuh pengharapan dan iman. Karena kami percaya Yesus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik kepada anak-anak-Mu. Tidak pernah meninggalkan kami. Dengan ucapan syukur, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Sekian saja program Mimbar Pengharapan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada siaran seterusnya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita menjadi pelaku firman dan hidupkanlah kebenaran yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati sahabat semua dan sehingga kita bertemu lagi.